Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang memberkati kita. Pagi hari yang berbahagia kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya akan saudara hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan tak kurang sesuatu apapun. Karena kita tahu perlindungan Tuhan sempurna turun atas kehidupan kita. Hari ini kita akan mempelajari firman Allah tentang bagaimana saudara dan saya hidup dalam penyembahan. Sebab penyembahan adalah sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan adalah sesuatu hal untuk memuliakan dan menyenangi Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Maka ada yang kita berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Mari kita akan baca Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembahnya, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kepada kita beberapa tingkatan doa penyembahan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan kita. Yang pertama, doa permohonan. Yang dimaksud dengan permohonan ini adalah seutuhnya untuk segala kebutuhan, keperluan pribadi kita. Sentralnya adalah untuk kebutuhan pribadi. Ini baru dasar. Jadi kalau saudara dan saya hanya fokus kepada meminta kepada Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadimu, berarti saudara dan saya masih hanya memiliki dasar dalam berdoa. Nah, maka dari itu saudara perlu kita memiliki tingkatan doa. Tingkatan selanjutnya doa adalah doa ucapan syukur. Ini adalah ada doa yang ada peningkatan. Sentralnya adalah mampu bersyukur dalam segala keadaan. Dan orang yang selalu bersyukur adalah tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Mengapa? Karena hidupnya sudah diliputi, sudah dikuasai oleh roh ucapan syukur. Hatinya meluap dengan syukur, hatinya melimpah dengan syukur. Ya, sehingga tidak mudah mengeluh. Hidup yang bersyukur adalah hidup yang memudahkan kita mengatasi segala masalah, membuat kita tidak terbeban, sebab kita sudah hidup dalam ucapan syukur. Ini adalah tingkatan doa yang kedua. Tingkatan doa yang ketiga adalah doa syafaat. Doa syafaat ini sudah lebih lagi meningkat. Sentralnya adalah sudah mampu mendoakan orang lain, sudah mampu terbeban kepada orang lain. Berdoa syafaat adalah berdoa untuk orang lain, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan kita. Dalam doa syafaat tidak tertera di situ berdoa untuk diri kita sendiri, karena sentralnya, fokusnya, arahnya, tujuannya adalah untuk memberkati orang lain. Sama seperti Abraham yang berdoa syafaat atas Sodom dan Gomora. Dia berkali-kali berdoa sampai berdialog, bernegosiasi dengan Tuhan supaya Sodom dan Gomora tidak dibinasakan Tuhan. Mengapa Abraham berdoa syafaat? Karena Abraham rindu bangsa Sodom dan Gomora diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara juga dan saya
mari biarlah kita hidup dalam penyembahan, yaitu doa syafaat, supaya kita mendoakan orang lain. Ayo doakan sesamamu, doakan bangsa dan negara, doakan tetangga-tetanggamu, sampai kita mampu mendoakan musuh kita. Sudahkah saudara dan saya sering mendoakan musuh kita? Orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita, ayo kita doakan mereka. Mendoakan mereka bukan untuk mereka binasa, tetapi mendoakan mereka supaya mereka bertobat, datang kepada Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Inilah yang disebut hidup dalam doa syafaat. Yang terakhir adalah doa penyembahan. Inilah yang disebut puncak doa. Sebab sentralnya adalah kita hanya memberi kepada Tuhan, memberi pujian, memberi penyembahan, memberi hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Hidup dalam penyembahan adalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Penyembahan membuat kita yaitu mengalami hal-hal yang luar biasa. Hidup bersekutu dengan Tuhan. Penyembahan kita adalah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan dengar baik-baik, ketika saudara dan saya hidup dalam penyembahan, membuat daging tidak bersuara lagi, membuat daging tidak bisa berkuasa dalam hidup kita. Sebaliknya, yang berkuasa dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Dengan kata lain, hidup dalam penyembahan adalah membuat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang tidak mau berbuat dosa lagi, sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup kita, karena kita sudah hidup dalam penyembahan, hidup dalam dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup kita hanya menyenangkan hati Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi. Yang berkuasa bersuara dalam hidup kita adalah hanya Roh Kudus. Saatnya kita menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saatnya kita menyembah Tuhan. Saatnya kita mempermuliakan Tuhan. Karena itulah sentral hidup kita. Itu sebabnya jadikanlah hidupmu penyembahan, seperti nyanyian kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ketika saudara dan saya hidup dalam penyembahan, pastikan saudara dan saya berkenan kepada Tuhan, dan kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.